Shalom, perkenalkan nama saya Yusuf Hermoi. Materi kita yaitu tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir. Perkembangan masa kanak-kanak akhir meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bicara, kegiatan bermain, perkembangan moral, membaca dan juga teman sebaya. Nah, masa ini sering juga disebut sebagai masa sekolah dasar dan juga masa ini dialami oleh seorang anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Kita masuk pada yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, masa ini sangat dibutuhkan oleh seorang anak untuk anak belajar berbagai kemampuan akademik. Nah, perkembangan fisik ditandai dengan anak bertambah tinggi, dia bertambah berat, jadi lebih kuat dan juga belajar berbagai kemampuan akademik. Nah, pada masa ini juga peran kesehatan dan juga gizi sangat berpengaruh bagi pertumbuhan seorang anak. Keterampilan gerak dan juga perkembangan keterampilan anak yaitu seperti saat anak berlari, melompat, memanjat, berenang, naik sepeda dan lain-lain. Nah, pada masa ini keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, lebih lancar dan juga lebih terkoordinasi. Baik, kita masuk pada perkembangan kognitif. Piaget menyatakan bahwa masa ini berada pada tahap operasi konkret, yaitu dalam berpikir pada usia 7 sampai 11 tahun. Konsep pada masa kanak-kanak awal merupakan konsep yang samar-samar, sekarang sudah lebih konkret. Nah, anak pada masa ini anak lebih mampu berpikir, belajar, mengingat dan juga berkomunikasi karena anak berpikir secara logis, yaitu ditandai dengan aktivitas-aktivitas mental seperti anak mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Perkembangan teori Piaget yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun, di mana anak mampu berpikir logis mengenai suatu benda atau objek atau kejadian. Anak mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan sesuatu, yaitu kegiatan mental mulailah digunakan logika. Contohnya seperti ini, yaitu pada masa ini anak sudah mampu membedakan besar atau ukuran sebuah benda. Namun pada masa ini anak belum membedakan umur seseorang atau dua orang. Bila anak melihat, anak belum bisa membedakan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda karena sifatnya abstrak. Masuk pada perkembangan bicara. Nah, berbicara merupakan alat komunikasi terpenting untuk anak berkomunikasi dalam berkelompok. Nah, yang pertama yaitu anak belajar berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu bertambahnya kosakata ia peroleh dari saat membaca buku atau mungkin dari orang tua atau dari orang lain dan juga saat menonton TV. Itu akan membuat semakin banyak perbendaharaan yang ia miliki. Nah, pada umumnya anak perempuan lebih banyak berbicara, sedangkan anak laki-laki lebih sedikit berbicara karena anak laki-laki berpikir bahwa itu tidak sesuai dengan perannya sebagai seorang anak laki-laki. Baik, kita masuk pada kegiatan bermain. Nah, pada umumnya pada usia ini anak suka bermain secara berkelompok. Anak suka bermain atau menjelajah ke tempat-tempat baru dan juga permainan membentuk sesuatu seperti membentuk pasir atau lain-lain. Namun pada masa ini anak lebih suka membentuk sesuatu menurut kemauannya. Nah, kegiatan bermain itu seperti bermain sepak bola, basket, dan juga bernyanyi adalah permainan dalam pembentukan otot dan kreativitas seorang anak. Baik, kita masuk pada perkembangan moral. Nah, yaitu perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang berikut yaitu perilaku seorang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, perilaku moral dari orang sekitarnya, dan juga perkembangan kognitif dan emosi seorang anak. Menurut Piaget, anak usia 5-12 tahun memiliki konsep mengenai keadilan yang sudah berubah. Misalnya begini, pada anak usia 5 tahun
berbohong adalah sesuatu yang buruk, sedangkan bagi anak yang sudah besar, berbohong adalah sesuatu yang tidak terlalu buruk dan dapat dibenarkan. Nah, menurut Kohlberg, ada 6 tahap perkembangan perkembangan moral kanak-kanak akhir. Nah, dari ke-6 perkembangan tersebut dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu tahap prakonvensional, yaitu anak peka terhadap aturan yang berlatar belakang budaya, penilaian baik dan buruk, yaitu dinilai dari sudut akibat fisik atau suatu tindakan. Yang kedua yaitu tahap konvensional, yaitu ini memenuhi harapan keluarga, kelompok, dan juga agama yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berharga, sehingga anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi karena anak menjaga dan juga menunjang. Yang ketiga yaitu tahap pasca konvensional, yaitu ditandai dengan usaha mengartikan nilai-nilai moral. Berikut prinsip-prinsip yang dapat dilaksanakan di luar otoritas atau prinsip suatu kelompok. Yang berikut yaitu perkembangan minat membaca. Nah, sampai anak usia 8 tahun, anak suka cerita-cerita khayal seperti Sangkuriang dan juga Tangkuban Perahu. Yang berikut pada usia 9 tahun, anak laki-laki menyukai buku-buku petualangan, sejarah, sport, atau mengenai hobi. Nah, sedangkan anak perempuan menyukai cerita-cerita binatang, puisi, dan juga cerita dari kitab suci. Pada usia 10-12 tahun, anak laki-laki menyenangi sesuatu yang bersifat menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Sedangkan anak perempuan lebih menyukai sesuatu yang menyangkut dengan rumah tangga. Yang berikut yang terakhir yaitu teman sebaya. Nah, dengan berteman sama teman sebayanya, anak mulai sadar akan posisi dirinya atau siapa dirinya. Dan juga teman sebaya memberikan bagaimana cara bergaul dalam masyarakat. Namun ada pengaruh positif dan negatif dari teman sebaya, yaitu pengaruh negatif seperti anak yang merokok ataupun membolos, menyontek, ataupun perilaku antisosial lainnya. Bila anak bergaul dengan mereka, maka seorang anak dapat terpengaruh dalam kepribadian atau karakternya. Sedangkan perkembangan pengaruh positif dari teman sebaya yaitu mereka belajar bersama, bermain, menonton pertunjukan, dan juga masak-memasak dan lain sebagainya. Nah, contoh pengaruh positif yaitu dua orang anak. Nah, satu lebih pintar dan satu dia agak bodoh. Nah, saat mereka berdua belajar bersama, maka mereka berdua saling mengisi dan belajar bersama sehingga terjadi suatu perkembangan yang bersifat positif. Nah, pada masa ini juga anak cenderung bosan bila berada di rumah, sehingga anak suka pergi ke teman sebayanya untuk bermain bersama atau melakukan kegiatan dan aktivitas lainnya. Baik, itu dia materi tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir, yaitu meliputi yang pertama yang tadi sudah kita bahas yaitu perkembangan fisik, yang kedua yaitu perkembangan kognitif, dan yang ketiga yaitu perkembangan bicara, yang berikut yaitu kegiatan bermain, yang kelima yaitu perkembangan moral, yang keenam yaitu minat membaca, dan juga yang ketujuh yaitu tentang teman sebaya atau pergaulan sosial seorang anak. Pesan untuk kita yaitu terlebih untuk orang tua harus mengasuh anak secara baik dan juga memberikan kesehatan yang baik, makanan yang baik untuk seorang anak agar ke depan dalam perkembangan kognitif ataupun dalam masa belajarnya anak boleh belajar secara baik dan juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara baik. Nah, dalam lingkungan modern sekarang banyak terjadi pengaruh positif dan juga negatif yang terjadi. Nah,